Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Hadirin qafillah rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah. Di pagi hari ini hadirin, kita akan membaca bersama-sama kitab Minhajul Abidin hadirin. Ini karya terakhir Imam Al-Ghazali sebelum wafat. Bapak Ibu semua mungkin pernah mendengar karya monumentalnya Ihya Ulumuddin hadirin dari Imam Al-Ghazali. Nah, sebelum wafatnya beliau menulis kitab ini hadirin. Ini kitab hasil refleksi dari perjalanan spiritual beliau, yang beliau kemudian menulis satu kitab bagaimana kita menempuh perjalanan akhirat untuk menyempurnakan ibadah-ibadah kita. Nah, beliau hadirin memberikan tips, ada 7 langkah bagaimana kita menyempurnakan ibadah-ibadah kita, yang nanti kita akan bahas hadirin di pertemuan subuh kali ini. Tapi tentunya saya tidak akan bacakan seluruh isi kitab, karena kitab ini kurang lebih 400 halaman. Nih, saya sudah buat ringkasannya. Sebenarnya ini dulu hadirin kebetulan saya bersama jamaah ya khotaman kitab ini itu kurang lebih mungkin 1 tahun Pak gitu khotaman kitab ini. Tapi kemudian saya buat ringkasannya lagi, ya, supaya memudahkan kita memahami isi kitab ini hadirin. Dan saya rasa ini bagus sekali. Saya pribadi pun mengulang-ulangnya pun tidak bosan Pak, untuk memperbaiki hadirin perjalanan saya sudah sampai mana, sudah tangga-tangganya sudah disempurnakan ataukah tidak. Nah, ini yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Hadirin Bapak Ibu semua oleh Allah, sebagai catatan ini saya sampaikan, Imam Al-Ghazali ini hadirin Bapak Ibu semua itu seorang ulama yang ensiklopedis. Beliau itu seorang ahli fikih, ahli usul fikih, bahkan usul fikihnya kitabnya tebal, Al-Mustasfa. Saya punya di rumah itu sampai 1000 halaman karya beliau. Beliau seorang ulama bahkan yang begitu berjasa dalam mengkritik beberapa penyimpangan-penyimpangan dalam filsafat hadirin, sehingga filsafat begitu dinamis karena kritiknya Imam Al-Ghazali dengan tahafut al-falasifah. Beliau Imam Al-Ghazali pun seorang ahli suluk. Kalau kita hadirin dalam bidang tasawuf, tazkiyatun nafs, karya-karyanya begitu kaya di bidang itu. Termasuk beliau di bidang mantik, yang ini karya-karyanya sangat ensiklopedis sekali. Dari sisi karir akademik pun beliau dulu hadirin di masanya ditunjuk oleh pemerintah Nizamul Muluk hadirin menjadi seorang rektor. Bahkan kalau Imam Al-Ghazali itu mengisi kajian, membuka majelisnya, yang hadir ke majelis beliau itu sampai 400 ulama. Ini bukan 400 jamaah Pak. Ini karya begitu cerdasnya beliau. Itu yang datang itu 400 ulama itu. Bukan 400 jamaah, tapi para ulama berkumpul karena cerdasnya Imam Al-Ghazali. Tapi uniknya, jadi Imam Al-Ghazali itu hadirin, beliau di masa-masa puncak karirnya itu tingkat menteri sebenarnya, rektor Madrasah Nizamul Muluk itu. Di tingkat karirnya beliau menjadi seorang rektor, ulama tertinggi di masanya dahulu di Baghdad. Kemudian Imam Al-Ghazali punya karya yang banyak, disanjung bahkan dihormati oleh pemerintahan, pemimpin ketika itu. Tapi kemudian Imam Al-Ghazali merasa dirinya ada yang belum beres Pak di dalam dirinya. Akhirnya beliau melepaskan seluruh jabatannya sebatas rektor. Harta kekayaannya beliau tinggalkan, rumahnya tinggalkan. Kemudian beliau beruzlah
beruzlah, mengasingkan diri ke Mekah awalnya. Ke Mekah, bahkan di Mekah pun saya baca biografinya Imam Al-Ghazali itu dia hanya bekerja menjadi juru tulis, Pak. Jadi yang asalnya seorang menteri, rektor, dia lepaskan, akhirnya beruzlah ke Mekah. Yang setelah itu nanti keluar dari Mekah, dia beruzlah kurang lebih 10 tahun. 10 tahun itulah dia meninggalkan segala hiruk pikuk dunia dan akhirnya menulis karya monumentalnya Ihya Ulumuddin. Tadi dari Ihya Ulumuddin lah kemudian nanti lahir Minhajul Abidin. Jadi hadirin, nanti kalau Imam Al-Ghazali berbicara tentang dunia, Pak, Imam Al-Ghazali itu sudah merasakan bagaimana manisnya dunia. Beliau sudah ada di puncak jabatan, karir, kekuasaan, harta yang berlimpah, tapi kemudian beliau tinggalkan semua kekayaan itu kemudian untuk berkhidmah kepada ilmu, ibadah. Nah, makanya kalaupun nanti kadang, mohon maaf ya, ada celaan Imam Al-Ghazali terhadap dunia, karena Imam Al-Ghazali tahu sekali bahayanya dunia. Jangankan dari para ahli dunianya, di zaman Imam Al-Ghazali pun ya, di dalam Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali cerita para ulamanya, hadirin, itu saling berlomba-lomba menjilat para penguasa. Para ulamanya kemudian mencela satu sama lain. Mereka fanatisme madhab begitu kuat. Bahkan di zaman Imam Al-Ghazali, bentrok antara madhab dengan madhab yang lain, bentrok fisik pun sudah terjadi. Itu para ulamanya, apalagi para ahli dunianya, Pak. Para ulamanya. Nah, maka kemudian beliau mengasingkan diri, membersihkan hati beliau, dan terlahirlah Ihya Ulumuddin. Nah, Ihya Ulumuddin itu terlalu berharga jika dikaji. Nah, kita bahas itu, baca Minhajul Abidin. Ini kita beringkas sebenarnya Minhajul Abidin itu. Bapak Ibu sekalian oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an ini sebagai pengantar ya. Wa ana rabbukum fa'budun. Aku ini adalah Rabb kalian, kata Allah. Fa'budun. Rabb dulu kita bahasnya dalam kajian Asmaul Husna. Rabb itu Allah yang menciptakan kita semua dari pertama kali yang tidak ada sebelumnya, hadirin. Bahkan seluruh makhluk yang Allah ciptakan, dan Allah yang mengurusnya. Bahkan Allah yang terus-menerus memberi rezeki, dan Allah yang terus-menerus menyempurnakan penciptaannya. Itu makna Rabb. Ana rabbukum, aku adalah Rabb kalian, fa'budun, maka beribadahlah kepada diriku. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita benar tulus beribadah kepada Allah. Namun pertanyaannya, bagaimana beribadah yang benar itu, hadirin? Nah, Imam Al-Ghazali memberikan tahapannya, Pak. Tangga-tangga ibadahnya. Ini ringkasan saja. Hadirin ikhwati manakullah, yang pertama, nih tangga ibadah yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, seorang itu tidak akan pernah sempurna ibadahnya kecuali harus punya ilmu, Pak. Ini yang jadi pokok. Dan kita rasakan, mungkin dulu hadirin Bapak Ibu semua, kita belum rajin, Pak, sholat berjamaah. Kita ada di satu waktu, jangankan sholat berjamaah, bermajlis seperti ini pun kita duduk untuk menghadiri bermajlis seperti ini begitu berat. Kita dulu belum tertarik untuk membaca tafsir Al-Quran. Dulu kita belum tertarik hadirin mempelajari Asmaul Husna. Tapi bukankah kita rasakan ketika semakin kuat keilmuan kita, semakin banyak hadirin wawasan kita, sampai tersentuh keimanan dan hati kita, kemudian kita mulai merasakan nikmatnya ibadah itu. Bapak Ibu semua hari ini datang sholat berjamaah, hadirin, itu melalui proses informasi, oh ternyata nikmat sholat berjamaah seperti ini, pahalanya seperti ini. Maka ilmu itu sangat penting, ilmu yang menjadi pondasi ibadah. Bahkan di dalam Al-Quran, karena ilmu lah dan ibadah langit dan bumi itu diciptakan. Ini di dalam surat At-Tolaq ayat ke-12. Allah berfirman, hadirin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Allah lah yang menciptakan 7 langit dan menciptakan bumi seperti itu pula. Yatanazzalul amru bainahunna. Perintahnya kemudian berlaku padanya.
yatanazzalul amru. Al-amru ini apa? Kata para ulama termasuk kata Imam Al-Ghazali, al-amru ini turun, itu hadirin perintah Allah, wahyu Allah, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Kenapa Allah ciptakan langit? Kenapa Allah ciptakan bumi? Kenapa Allah turunkan syariatnya? Lita'lamu, agar kalian semua berilmu. Karena ilmu inilah kenapa Allah menciptakan langit dan bumi. Ini pentingnya ilmu, hadirin. Nah, bahkan ini kata Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, utlubu hadzal ilma talaban la yadurru bil ibadah watlubu hadhil ibadah talaban la yadurru bil ilmi. Carilah ilmu dengan sungguh-sungguh yang tidak merusak ibadah kita, dan beribadahlah dengan sungguh-sungguh yang tidak merusak ilmu kita. Ini kata Imam Hasan Al-Basri. Pentingnya hadirin dalam ibadah-ibadah kita ilmu. Dan Bapak Ibu semua, dalam sholat hal yang paling sederhana, Pak, orang tahu bagaimana hadirin rukun-rukunnya, mana yang harus dipenuhi, mana yang akan membatalkan sholatnya, membatalkan wudhunya. Itu kan butuh belajar, Pak. Tanpa belajar berapa orang lama hadirin dia beribadah, ternyata dia baru tahu, ternyata saya salah ya melakukan itu, karena tidak punya ilmunya, Pak. Makanya kata Imam Al-Ghazali, ilmu itu hal yang paling mendasar. Nah, kemudian ini kata Imam Al-Ghazali, ilmu apa yang paling wajib dipelajari? Awalan yajibu alaika an ta'rifal ma'bud. Ini, Pak. Pertama, ilmu yang harus kita pelajari itu adalah al-ma'bud, siapa yang kita ibadahi itu. Bapak Ibu semua, kita hadirin kajian rutin tentang Asmaul Husna, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Itu kata Imam Al-Ghazali, ilmu yang pertama yang wajib kita pelajari itu adalah ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa ta'budahu, kemudian kamu beribadah kepada Allah karena kamu sudah mengenal Allah. Wa kaifa ta'budu man la ta'rifuhu bi asma'ihi wa sifati dzatihi, bagaimana mungkin kamu beribadah kepada satu zat sedangkan kamu tidak mengenal nama dan sifat-sifatnya. Ya, Imam Al-Ghazali pun dari awal. Dan bukankah kita rasakan, kita semakin mengenal namanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Terakhir kita bahas Asy-Syakir, Asy-Syakur. Begitu dalamnya dengan sifat-sifat Allah, dan begitu sempurnanya pengaturan Allah dan kekuasaan Allah, sehingga kita merasa sangat ridho sekali Allah sebagai satu-satunya zat yang kita ibadahi. Itu karena ilmu itu. Ini ilmu yang pertama. Nah, adapun hadirin, Imam Al-Ghazali kemudian menulis, apa tujuan menuntut ilmu itu? Ini kata Ali bin Abi Thalib. Beliau sampai mengatakan seperti ini. Ma yasurruni allau mittu tiflan wa udkhiltul jannah walam akbar fa'arifa rabbi fa inna a'laman nas billah asyadduhum bil ilmi lahu khasyah. Kata Ali bin Abi Thalib, sungguh aku tidak merasa bahagia andaikan aku mati sejak aku kecil kemudian aku dimasukkan ke dalam surga. Kata Ali bin Abi Thalib, aku tidak bahagia. Kenapa? Sedangkan aku tidak tumbuh dewasa dan tidak mengenal Rabbku. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau aku ditakdirkan sejak kecil mati, Pak, meninggal, karena kan namanya anak kecil belum kena taklif, Pak, kemudian aku masuk surga, sungguh aku tidak bahagia. Aku lebih bahagia aku tumbuh dewasa kemudian aku mengenal Rabbku. Karena sungguh kata beliau, orang yang paling alim adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenalnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian lahirlah rasa takut, hadirin. Dia banyak bertobat, semakin kuat ibadahnya, semakin takut menyentuh maksiat. Itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hadirin, ini Imam Al-Ghazali, ilmu apa yang harus dipelajari? Ilmu yang mengantarkan kita semua semakin mengenal Allah, dan ilmu yang mengantarkan kita semua semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ilmu yang hakiki, hadirin, kata Imam Al-Ghazali. Nah, hadirin ikhwati manapullah, ini tangga yang pertama, Pak. Nih, tangga yang kedua, nih lebih rincinya penjelasan beliau. Nah, lebih detailnya tentu di kitab beliau. Saya ringkaskan saja. Tangga yang kedua, Bapak Ibu semua,
itu adalah tangga tobat. Nah, hadirin ikhwati iman, kata beliau mengatakan, saya baca terjemahnya saja. Kata beliau, dengan taubat engkau akan memperoleh taufik ketaatan. Dosa menimbulkan kemalangan, beban dosa akan menghalangi langkah taat pengabdian kepada Allah. Bahkan dosa yang dibiarkan akan menghitamkan hati dan menjadikan seorang kehilangan kelezatan dan ketaatan kepada Allah. Jika Allah tidak memberi rahmat, maka ia bisa terjerumus pada kesengsaraan dan kekufuran. Bahkan dalam perkataannya yang lain, Imam Al-Ghazali itu, hadirin Bapak Ibu semua, itu menganalogikan dosa itu seperti hutang, Pak. Kalau ada, hadirin Bapak Ibu semua, ada orang yang berhutang kepada kita, kemudian dia datang, Pak, saya bawa hadiah nih. Dia ternyata bawa hadiah, Pak, ngasih handphone kepada kita. Padahal kita tahu dia misalnya punya utang kepada kita 20 juta belum dibayar, tapi dia ngasih hadiah. Kira-kira kita akan mengatakan apa, Pak? Kita kan mengatakan, kenapa kamu ngasih hadiah? Bayar hutang dulu lah. Kan gitu, Pak. Kata Imam Al-Ghazali, dosa itu ibarat hutang. Ibadah-ibadah kita itu tidak akan sampai kepada Allah sampai hutang-hutang kita bereskan dulu. Itu kata Imam Al-Ghazali. Kita punya dosa yang belum kita tobati. Kita banyak beribadah, tapi sedangkan hutang-hutang ini belum kita bereskan. Kita punya dosa ini, dosa ini, dosa ini. Makanya termasuk kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini dalam kitab Madarijus Salikin, beliau mengatakan orang-orang soleh dahulu itu menempuh perjalanan kesolihan itu. Awal kesolihan itu, awalnya kata Imam Ibnu Qayyim itu tobat. Tobat. Berapa orang hadirin Bapak Ibu semua, orang yang bertobat tulus, agamanya lebih kuat daripada kita, Pak. Karena tobat. Dia awalnya tobat kata Imam Ibnu Qayyim, pertengahan perjalanan kesolihan itu tobat, dan akhir perjalanan kesolihan itu adalah tobat. Itu kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Karena orang-orang yang solih itu adalah orang-orang yang senang bertobat kepada Allah. Tadi nanti kita lihat contoh-contohnya yang luar biasa, yang orang-orang yang begitu takut hadirin kepada Allah. Dulu saya pernah ceritakannya kisahnya Kahmas bin Al-Hasan. Dan ini diceritakan pula oleh Imam Al-Ghazali dalam Minhajul Abidin. Seorang ulama Kahmas bin Al-Hasan, hadirin, satu waktu beliau menangis luar biasa. Akhirnya ditanya oleh muridnya, "Wahai guruku, wahai Kahmas, kenapa engkau menangis?" Kata Kahmas bin Al-Hasan, "Aku sudah 40 tahun menangis karena satu dosa yang pernah saya lakukan." Kan 40 tahun, Pak, dia menangis bertobat. Ditanyalah oleh muridnya, "Mohon maaf, wahai guruku, apa yang kau lakukan?" Kahmas kemudian cerita, Pak. Jadi dia cerita apa yang dosa yang ia lakukan. Dulu dia sampaikan, dulu 40 tahun yang lalu saya didatangi oleh seorang tamu. Datang ke rumahnya, akhirnya saya jamu lah seperti hal biasanya, dijamu dengan makanan, minuman. Kemudian kata Kahmas bin Al-Hasan, ketika beres makanan itu, saya ingin membersihkan makanan itu. Saya butuh pasir untuk membantu membersihkan makanan, bekas makanan itu. Akhirnya saya keluar rumah dan saya kemudian datang ke halaman rumah tetangga saya. Di halaman rumahnya dia bawa pasir segenggam, Pak. Dia bawa pasir segenggam, kemudian dia bersihkan makanan bekas tamunya itu. Kemudian dia mengatakan, karena itulah kemudian saya bertobat kepada Allah 40 tahun. Bapak Ibu semua, Kahmas bin Al-Hasan datang ke rumah tetangganya, hadirin, untuk mengambil segenggam pasir saja tanpa izin kepada tetangganya, dan itu merasa dosa, Pak. Sampai 40 tahun bertobat kepada Allah. Itu Kahmas bin Al-Hasan karena segenggam pasir, Pak. Padahal kan kalau kita punya tetangga, hadirin, datang minta izin, "Pak, boleh ya minta tanah segenggam saja?" Kita, "Oh, nggak apa-apa, buat apa?" Ini kita menganggap ini kan, kita menganggap sepele. Tapi kata Kahmas, "Aku 40 tahun bertobat kepada Allah." Lihat tadi, karena tobat dosa yang mungkin kita anggap sepele saja, tapi karena tobat kekuatannya luar biasa sehingga tidak berani berbuat dosa lagi. Orang kalau tobatnya tulus, dosa-dosa yang lain gak akan mengikuti. Makanya kata Imam Al-Ghazali, tobat itulah yang akan memberi taufik, kenikmatan ibadah, cahaya ilmu, hadirin. Allah akan hadirkan kenikmatan, ketaatan kepada Allah. Itu
Itu karena tobat. Makanya kata Fudail bin Iyad, nih hadirin, nih tamparan buat kita semua, termasuk buat saya pribadi hadirin. Kata Fudail bin Iyad, beliau mengatakan, "Idza lam taqwa ala qiyamil lail wa siyamin nahar." Jika kamu tidak kuat melaksanakan sholat di malam hari dan saum di siang hari, fa'lam annaka maqbulun wa qad kabbalanaka khati'atak. Maka ketahuilah engkau telah terbelenggu, tenggelam dengan dosa-dosa. Itu kata nasihatnya Fudail bin Iyad. Kalau seorang dia tidak mampu sholat malam dan di siang harinya tidak mampu saum, pasti dia tenggelam. Kata Fudail bin Iyad. Hadirin, ini kadang Pak, saya pribadi, Bapak Ibu semua, jujur saya, ada satu waktu hadirin, saya kenikmatan membaca Al-Quran ini kok terasa hambar sekali. Kok satu malam saya sulit untuk bangun bersujud kepada Allah. Satu waktu siang kok begitu sulit untuk saum. Saya perhatikan Pak, pasti ada jejak-jejak noda hitam di dalam hati kita karena dosa-dosa kita. Hadirin, itu kata Fudail bin Iyad. Nah hadirin Bapak Ibu semua oleh Allah. Nah, kata Imam Al-Ghazali, ini 3 persiapan tobat tadi. Pertama, zikru ghayati qubhi dzanbi, mengingat betapa buruknya dosa yang dilakukan itu. Yang kedua, zikru syiddati uqubatillah, ingat-ingat betapa kerasnya siksa Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, yang setiap hamba itu tidak akan pernah mampu menanggung siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, zikru dha'fika wa qillati hilatika fi dzalika. Kita ingat-ingat betapa lemahnya kita semua, kok bisa-bisanya kita terjerumus kepada dosa itu. Padahal andaikan kita lihat orang lain dengan terjerumus kepada dosa yang sama, kita pun akan mencela, kok betapa bodohnya orang itu melakukan itu. Dan itu terjadi pada diri kita. Betapa lemahnya kita kok bisa terjatuh pada dosa itu, padahal kita pun mencela orang lain ketika melakukan dosa itu. Ini kata Imam Al-Ghazali. Nah hadirin ikhwati manapun, ini singkat saja. Ini tangga yang kedua hadirin, tobat. Karena seorang dengan bertobat itu bersih. Hadirin, makanya kata Nabi SAW di hadis riwayat Tirmidzi, innal abda idza akhta'a khati'atan, seorang hamba itu kalau dia melakukan satu dosa, nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda, maka akan dititipkan di dalam hatinya bintik hitam. Tapi fa idza naza'a wastaghfara wa taba, tapi kalau dia berhenti, dia beristighfar, bertobat kepada Allah, sukila qalbuh, maka hatinya pun kemudian bersih lagi, dibersihkan. Tapi kalau dia berbuat dosa, datang lagi noda hitam itu. Ini pentingnya istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin Bapak Ibu semua oleh Allah. Kemudian tangga yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, hal yang harus kita waspadai itu adalah tangga al-hawaik, godaan-godaan dalam ibadah. Yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, godaan yang pertama dalam ibadah itu dunia. Tapi catatannya Bapak Ibu semua tadi, bukan berarti kita harus menghilangkan dunia sepenuhnya. Imam Al-Ghazali sudah merasakan itu. Tapi kita menempatkan dunia dengan benar. Karena berapa kali dan kita rasakan hadirin, dunia-dunia itulah yang menghalangi kenikmatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, karena dunia, Pak. Karena dunia orang tidak peduli harta itu haram. Karena dunia dia tidak peduli hadirin, ada seorang merasakan kenikmatan zina, naudzubillah. Karena dunia dia tidak peduli, yang penting dia dapat kekuasaan. Karena dunia itu yang menghalangi. Makanya kata beliau, wa daf'uha bitajarrudi anna wa zuhdi fiha. Menolak dunia itu adalah dengan mengosongkan hatinya dari kecintaan terhadap dunia. Makanya nanti perketian Imam Al-Ghazali yang disebut dengan zuhud sebenar-benarnya itu adalah ketika hati kita tidak cinta kepada dunia, meskipun dunia itu berada di dalam genggaman tangan kita. Biasa saja Bapak Ibu semua, sering saya kisahkan ya, kisah para sahabat yang begitu ringan sekali hadirin melepaskan dunia mereka karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ini dan di tingkatan ini sulit, tinggi, berat untuk berada di tingkatan ini.
Dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi pernah mengatakan, "Man ahabba dunyahu ad-darra bi akhiratih." Siapa yang mencintai dunianya, maka dunia akan merusak akhiratnya. Wa man ahabba akhiratahu ad-darra bi dunyahu. Siapa yang cinta akhiratnya, akhiratnya akan membahayakan dunianya. Fa'firu ma yabqa ala ma yafna, maka dahulukanlah, kata Nabi, sesuatu yang akan kekal dibandingkan dengan yang fana. Bapak Ibu semua, hari ini datang sholat subuh Pak, hadirin, kan kita meninggalkan kenikmatan tidur di rumah, hadirin. Bapak Ibu semua bersedekah zakat karena kan menghilangkan kecintaan kepada harta, sehingga kita senang untuk bersedekah wakaf, hadirin. Bapak Ibu semua hari ini belajar, hadirin, karena meninggalkan nikmat bersantai-santai berleha-leha di rumah. Bapak Ibu semua hari ini duduk, hadirin. Orang yang mendahulukan akhiratnya, dia harus siap untuk mengorbankan dunianya. Tapi siapa yang ingin mendahulukan dunianya, dia harus pasti akan mengorbankan akhiratnya. Hadirin ikhwati manapullah, ini kata Salman Al-Farisi, "Innal 'abda idza zahida fid dunya." Sungguh seorang hamba itu kalau dia zuhud di dunia, istanara qalbuhu bil hikmah, maka hatinya akan bercahaya, bersinar dengan hikmah. Wa ta'awanat a'dha'uhu fil ibadah, maka anggota tubuhnya pun akan membantunya dalam beribadah kepada Allah. Itu karena zuhud, hadirin. Tadi zuhud itu Bapak Ibu semua memang secara bahasa adalah tarkud dunia, meninggalkan dunia. Tapi bukan berarti seorang itu tadi harus melepaskan semuanya, enggak. Tadi Imam Al-Ghazali pun jadi menempatkan posisinya masing-masing. Tapi dunia itu biasa saja, hadir. Karena tahu dunia itu sifatnya fana, akan meninggalkan kita, akan hancur. Sedangkan yang kita akan dahulukan itu adalah apa yang kekal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kalau kata Imam Al-Ghazali, itu ada godaan dalam ibadah itu apa? Makhluk, hamba-hamba Allah. Berapa orang Bapak Ibu semua, karena dia sering berinteraksi dengan orang lain, kemudian dia terpapar dengan keburukan akhlak orang lain. Karena dia sering bertemu dengan orang lain, akhirnya dia terjatuh kepada ghibah. Karena bertemu dengan orang lain, kemudian dia hasud. Karena bertemu dengan orang lain, kemudian dia lahir sombong. Karena bertemu dengan makhluk. Itu kata beliau. Kata beliau, "Tsumma 'alaika waffaqaka wa iyana li ta'atihi bitafarrud 'anil khalqi wa dzalika li amrayn." Hendaklah kamu menyendiri dari makhluk karena mereka akan menyibukkanmu dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi ini menyendiri, beruzlah. Bahkan Imam Al-Ghazali berdalil, jangankan kita, Nabi SAW pun di awal, hadirin, penerimaan wahyunya, kan Nabi beruzlah itu bukan 1 hari 2 hari, Pak. Kalau kita baca sirah itu bahkan berpuluh hari. Saya baca itu ada yang mengatakan 40 hari beruzlah. Nabi beruzlah di Gua Hira, hadirin. Bayangkan Bapak Ibu semua yang pernah umroh dan naik ke bukit, Pak, hadirin, ke Gua Hira. Kira-kira posisi Gua Hira itu seperti apa, Pak? Kan kita naik pun butuh 1 jam, hadirin, ke atas itu, Pak. Itu di sebelah museum itu kan, naik ke atas itu kita butuh 1 jam ke atas. Dan jangan bayangkan seperti hari ini ramai, udah ada jalan enak, Pak. Dulu Nabi SAW menyendiri sendiri di atas itu berapa hari? 40 hari. Itu dilakukan oleh Nabi SAW. Tapi bukan berarti bapak-bapak setelah ini kemudian datang ke Gunung Tangkuban Perahu menyendiri. Enggak. Nanti Imam Al-Ghazali pun menjelaskan, yang pokok dari uzlah itu adalah mengosongkan hati dari kepentingan kepada makhluk. Hadirin, kita sholat, hadirin, kita tidak peduli sebelah kanan kita siapa, sebelah kiri kita siapa, di depan kita siapa, karena di hati kita hanya ada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin, uzlah. Makanya kata Imam Al-Ghazali nanti, Imam Al-Uzlah yang sebenar-benarnya itu adalah ketika kita selalu merasa sendiri dan bersama Allah meskipun kita berada dalam keramaian. Itu uzlah hakikinya, kata beliau. Nah, ketahuilah wahai saudaraku bahwasanya Nabi SAW, Nabi pun ada masa uzlahnya.
Ia diperintahkan untuk menyendiri hadirin. Seminimal-minimalnya kata Imam Al-Ghazali, kalau kita ingin merasakan kesolihan itu, senanglah beruzlah di waktu malam, meskipun hanya beberapa menit. Rasakan, dan itu kekuatannya berbeda sekali. Dan kita rasakan, Bapak Ibu semua, satu waktu kita sholat malam hadirin, meskipun hanya 15 menit, 20 menit hadir, atau apalagi setengah jam atau lebih dari itu, sholat subuhnya terasa nikmatnya. Paginya kita lebih kuat hadirin. Ketika itu kekuatan uzlah, kekuatannya kita menyendiri bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kata Ibrahim bin Adham, beliau mengutip Imam Al-Ghazali dari Ibrahim bin Adham, kun wahidan jami'iyan wa min rabbika dzu unusin wa minan nasi wahsyian. Jadilah orang yang menyendiri secara hati, namun berkumpul dengan masyarakat secara lahir. Kita bersama orang lain biasa, tapi hati kita hanya bersama Allah, memiliki kedekatan terhadap Allah dan menyepi terhadap manusia. Hadirin, orang yang sudah bersih, Pak, dia tidak senang populer. Hadirin, dia tidak senang dikenal, Pak. Hadirin, orang yang benar-benar bersih hatinya tidak senang menampakkan keunggulannya kepada orang lain. Dia malah senang sekali untuk tidak dikenal, hadirin. Dan ini bahayanya dikenal, Pak. Ini cerita saja. Satu waktu, mungkin bulan kemarin, Pak, saya satu hari itu kosong tidak mengisi kajian. Saya sengaja, Pak, kadang Bapak Ibu semua, saya satu waktu rindu, Pak, untuk jadi mustamim, menjadi pendengar ini. Makanya Ustadz Farhan ini Masya Allah, padahal kan Bapak Ibu semua tahu Pak Ustadz Farhan tiap hari ceramah, tapi setiap pagi pun kadang begitu. Dan itu hal yang nikmat sekali. Akhirnya satu waktu saya carilah, Pak, majelis. Saya lihatlah teman saya mengisi kajian di daerah di Masjid Cimahi, hadir dekat. Saya mau datang. Kebetulan masjidnya jamaahnya gak kenal saya. Saya senang, biasanya kalau saya tidak dikenal itu senang saya. Akhirnya saya datanglah, hadirin. Ini bahayanya dikenal dan enaknya untuk tidak dikenal. Ketika saya datang, hadirin, ya karena teman saya tahu lah, udah lama kenal dengan saya dan bareng-bareng di MUI Kota Cimahi, hadirin. Saya datang, dia lihat saya duduk di belakang. Maksud saya justru saya ingin datang itu ingin mendengar, hadirin. Mungkin ada faidah yang bisa saya dapatkan, mungkin saya ada muhasabah dosa yang mungkin ditampakkan melalui nasihat teman saya. Hadirin, saya datang duduk. Kemudian dia bilang di ketika ceramah, ada teman saya ini Kang Husna. Dia perkenalkan, Pak. Oh, ini ada Kang Husna. Dia perkenalkan. Wah, ini guru saya. Dia berlebihan memuji saya. Ini guru saya, ini teman saya. Dia sebutkan mungkin aktivitas saya, apa saya hadirin. Ini Pak, ketika akhirnya hadirin, ketika saya pulang, para jamaah berlebihan, Pak. Kepada saya, akhirnya salam, Ustaz di sini. Akhirnya gak nyaman, Pak, untuk fokus kepada Allah. Akhirnya orang-orang ngajak ngobrol, narik Ustaz makan di sini. Itu hadirin resikonya. Yang paling bahaya adalah ketika teman saya mengatakan seperti ini, hadirin, mengatakan, wah, memuji mungkin hadir aktivitas saya. Yang paling bahaya adalah timbul hati kemudian ujub, ingin dilihat. Oh, akhirnya saya dilihat di masjid ini. Ketika itu hadirin, pahala itu kemudian hancur. Itu bahayanya dikenal oleh orang. Ketika orang-orang kemudian bahkan salimnya, kalau itu ada beberapa jamaah, oh ini Ustaz saya pernah lihat flyer kajiannya di Kota Baru katanya. Ustaz, sampai dia cium tangan saya. Di situ bahayanya ketika kemudian saya merasa lebih mulia dan terhormat daripada orang itu. Keningan sombong lahir, Pak. Itu bahayanya. Tidak enaknya untuk dikenal hadirin. Nah, makanya kata Imam Al-Ghazali, beruzlah, mengasingkan diri itu penting sekali. Nah, hadirin ikhwati manaqallah, kemudian yang ketiga kata beliau, godaan setan. Ini jadi godaan dalam ibadah-ibadah kita. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Sungguh setan itu adalah musuh-musuh kalian, maka perlakukanlah setan itu menjadi musuh. Nah, ini ada perkataan dari Yahya bin Mu'ad. Beliau mengatakan seperti ini. Asyaitanu farigun wa anta mashghulun wa huwa yaraka wa anta la tarah wa anta tansahu wa huwa la yansak wa min nafsika li syaitan 'alaika 'aunun. Setan itu menganggur, Pak, sedangkan kita sibuk. Setan itu nganggur. Kerjaan setan apa, Pak? Ada setan yang mungkin bisa apa? Setan itu nganggur. Kerjaannya apa? Hanya menggoda kita saja.
Sedangkan kita sibuk, kita ngurus pekerjaan kita, ngurus bisnis, mungkin ngurus anak-anak, ngurus belajar, segala kita urus, kita sibuk. Kemudian kata Yahya bin Mu'adz, setan itu melihat kita, sedangkan kita tidak melihat setan. Jadi kira-kira menang mana, Pak? Setan fokus menggoda kita, sedangkan kita sibuk dengan urusan kita. Setan itu melihat kita gak bisa melihat setan. Itu kata Yahya bin Mu'adz. Dan setan memiliki bala tentara untuk menggoda jiwa kita. Setan kalau menggoda, woi sini. Si fulan nih gak zikir. Kan di hadis yang sahih itu pernah saya sampaikan ya. Kalau satu rumah kita masuk ke dalam rumah dan tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, setan akan mengatakan, "Sini, mari sini. Ini tempat malam kita di rumah ini." Setan akan mengatakan itu. Kalau kita lupa ketika makan tidak mengucapkan bismillah, setan akan mengatakan, "Selamat, oi sini setan. Malam ini kita mendapatkan makan malam." Itu kata setan. Hadirin. Ini kata Yahya bin Mu'adz. Setan itu menganggur, sedangkan kita sibuk. Hadirin. Ini beratnya melawan setan. Nah, makanya tidak ada cara lain, hadirin, melawan setan itu kecuali adalah berlindung kepada Allah. Setan memang melihat kita tidak melihat setan. Tapi Allah Subhanahu wa taala la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Tidak pernah tersentuh oleh mata makhluk manapun. Setan gak akan bisa melihat Allah, sedangkan Allah Maha mengawasi. Makanya kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya cara itu, kata Imam Al-Ghazali, kita tergoda. Kita mengingat Allah, berzikir, beribadah, itu setan akan lari. Hadirin. Dan yang keempat, Bapak Ibu semua, yaitu adalah hawa nafsu. Hawa nafsu kita yang jadi penghalang ibadah-ibadah kita. Annaha aduun min dakhilil jasad wal lisu idza kana min dakhilil bait azatil hila fihi wa azumad darar. Hawa nafsu itu adalah musuh di dalam jasad kita. Seorang pencuri di dalam rumah itu lebih berbahaya dari pencuri di luar rumah, Pak. Ini analogi Imam Al-Ghazali. Kalau ada pencuri, Pak, pencurinya adalah orang rumah sendiri. Itu orang rumah sendiri tahu kapan orang-orang keluar rumah, tahu barang-barang berharga disimpan di mana. Hadirin, itu pencuri di dalam rumah. Dan begitu pula, hadirin, Bapak Ibu semua, tantangan kita yang paling besar itu adalah hawa nafsu kita sendiri, karena ada di dalam diri kita sendiri. Itu kata Imam Al-Ghazali. Hawa nafsu kita yang menjerumuskan kita. Ya. Hari ini ikhwati manaqullah, ini terkait dengan nasihat-nasihat Imam Al-Ghazali. Ini contoh hawa nafsu lisan. Nanti beliau bahkan dalam kitabnya merinci hawa nafsu pandangan, hawa nafsu lisan, hawa nafsu kemaluan, hawa nafsu perut, hawa nafsu harta, hawa nafsu wanita. Hadirin, beliau jabarkan hawa nafsu itu yang menghalangi ibadah kita kepada Allah. Nah, beliau Yunus bin Ubaid, beliau mengatakan, sungguh aku mampu menahan saum di siang hari yang sangat panas di kota Basra, namun aku tidak mampu menahan lisan dari satu kata saja yang sia-sia. Ini kalau kita ditanya, Bapak Ibu semua, kapan satu hari saja kita libur untuk berbicara, tidak berbicara, Pak? Gak bisa. Ngobrol sini kita berkata-kata, gak sengaja terjatuh kepada ghibah. Kita ngobrol, gak sengaja terjatuh kepada merendahkan, mencela. Kita ngobrol sama, gak sengaja terjatuh kepada kesombongan, menampakkan. Susah sekali. Ini hawa nafsu lisan. Kalau kata Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasannya anak cucu Adam di setiap pagi seluruh anggota tubuhnya mengadu kepada lisan. Aku memohon kepada Allah agar kamu bersikap lurus, karena jika kamu lurus maka kami seluruhnya akan lurus. Namun jika kamu bengkok, kami pun akan bengkok. Seluruh tubuh kita akan berkata kepada lisan kita. Karena lisan ini, hadirin, orang banyak terjatuh. Hadirin ikhwati manaqullah, kemudian di tangga yang keempat itu adalah penghalang dalam ibadah. Kalau beliau menghalang dalam ibadah itu adalah mencari rezeki dan keinginan terhadapnya. Berapa orang, Pak, karena sibuk untuk menghimpun harta itu sehingga disibukkan ibadah tidak menjadi total.
rezeki dan keinginan terhadapnya, maka cukup dengan bertawakal, maka hendaklah engkau memasrahkan rezeki dan segala kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam hadis riwayat Al-Hakim ini kata Ibnu Abbas, siapa yang ingin menjadi orang yang paling kuat, bertawakallah kepada Allah. Siapa yang ingin menjadi orang yang paling mulia, bertakwalah kepada Allah. Siapa yang ingin menjadi orang yang paling kaya, hendaknya ia lebih percaya apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang ada di tangan dirinya. Bapak Ibu subhanahu Allah, ini saya singkat saja ya, ini khawatir terlalu lama. Tangga kelima, Al-Bawais, pendorong dalam ibadah nanti. Pendorong dalam ibadah itu dua, kata beliau. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita khawatir sekali hadirin, kita tahu yakin sekali luasnya kekuasaan Allah, mudah sekali Allah untuk menyiksa seorang hamba karena dosa-dosanya. Maka hadirkan rasa takut ini, takut terhadap siksa Allah, takutnya neraka yang luar biasa hadirin. Ini dulu pernah saya gambarkan ya, bagaimana hebatnya neraka yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut terhadap itu yang akan mendorong kita untuk beribadah kepada Allah. Termasuk adalah rasa harap. Ini kata, menanamkan harapan dalam ibadah. Nah, dua takut dan harap ini, kata Imam Al-Ghazali, ini beliau mengatakan, engkau tidak hanya perlu melihat keluasan rahmat dan kebesaran anugerah Allah sehingga engkau merasa nyaman dan aman, engkau juga tidak hanya perlu melihat kehebatan dan keagungannya sehingga engkau berputus asa. Jadi dua, rasa takut dan harap ini harus ada di dalam diri kita. Kemudian saya singkat saja Bapak Ibu subhanahu Allah. Keenam, al-qawadih, perusak dalam ibadah, dua saja kata Imam Al-Ghazali. Pertama riya, yang kedua ujub. Berapa orang yang hebat ibadahnya, kita tidak tahu ternyata di akhiratnya dia yang paling sengsara, Pak. Karena apa? Karena dua sifat ini. Saya sering menasehati Pak, rekan-rekan saya. Ada seorang penceramah, dia semakin banyak ceramahnya, tapi bukan menambah pahala, semakin nambah dosanya. Saya ulangi lagi Pak. Berapa orang para mubalik, para penceramah, ini kata Imam Al-Ghazali, berapa orang para mubalik, para penceramah, semakin sering dia berceramah, menyampaikan pesan-pesan Allah, bukan semakin besar pahala, semakin besar dosanya. Kenapa? Karena riya dan ujub. Dia semakin rajin ceramah karena ingin dipuji dia orang soleh. Semakin banyak ceramah hadirin karena menampakkan kesombongan saya lebih hebat daripada orang lain. Semakin banyak ceramah, semakin banyak dosa. Termasuk berapa orang yang semakin hebat ibadahnya, bukan semakin banyak pahala, semakin hebat dosanya di sisi Allah. Kenapa? Karena riya, datang ke masjid ingin ditampah, terlihat orang-orang soleh, yang ingin merasa lebih hebat daripada orang lain. Bahayanya riya dan ujub, ini kata Imam Al-Ghazali. Nah, makanya di dalam hadis salasun muhlikat, tiga hal yang akan membinasakan kata Nabi: kikir yang dituruti, hawa nafsu yang diikuti, dan ujub, bangga terhadap diri sendiri. Nah, ini nasihatnya Isa alaihissalam. Wahai Hawari, betapa banyak pelita yang dipadamkan oleh angin dan betapa banyak ahli ibadah yang dirusak oleh sifat ujub, bangga diri. Hadirin Bapak Ibu subhanahu Allah, ini sebagai penutup terakhir sebelum tangga terakhir, ada kisah teladan dari seorang ulama tabi'in namanya Atha As-Sulami. Hadirin, ini betapa bahayanya riya dan ujub, termasuk dosa-dosa. Satu waktu Atha As-Sulami itu dia membuat pakaian, karena kebetulan Atha itu kerjanya dia membuat pakaian. Dia menjahit pakaian. Setelah pakaian itu jadi dan bagus, dia bawa ke pasar. Di pasar ya dia tawarkan ke penjual pakaian. Ketika dia sampai ke pasar, penjual pakaiannya melihat pakaiannya, bajunya yang dibuat oleh Atha As-Sulami. Kemudian dia mengatakan, wahai Atha, maaf, ini ada cacatnya di sini, kurang rapi jahitannya, mungkin ukurannya kurang pas, dia mengukur. Dia sebutkan hadirin kekurangan-kekurangan baju-baju itu. Kemudian Atha As-Sulami nangis. Menangis ketika disebutkan itu, nangis. Pedagang itu tahu Atha itu seorang ulama, seorang alim. Kemudian Atha, aku gak masalah, aku hanya karena aku bertahun-tahun dan itu tahu tentang pakaian,
Sehingga aku sebutkan ini kekurangannya yang ini, maksudnya untuk diperbaiki lagi. Tapi berapapun harga yang kau tawarkan, aku akan beli pakaian ini, kata pedagangnya. Kata pedagangnya. Kemudian apa kata Ato As-Sulami? Kata Ato, demi Allah aku menangis bukan karena pakaian itu, tapi aku menangis andaikan aku nanti pulang ke hadapan Allah. Jangankan Allah, seorang di dunia saja yang tahu terhadap pakaian itu, Pak, disebutkan kekurangannya apa saja. Apalagi nanti andaikan aku pulang kepada Allah, sedangkan Allah itu sangat tahu tentang keburukan amal-amalku. Allah itu tahu sekali tentang dosa-dosaku. Allah itu tahu sekali segala cacat-cacat kesolehanku. Andaikan manusia saja tahu ketika di dunia, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau As-Sulami malah ingat, Pak, nanti di hadapan Allah akan dibukakan kepada Allah yang Maha tahu terhadap keburukan-keburukan itu. Baik hadirin Bapak Ibu semuanya oleh Allah. Dan yang terakhir ini, kalau kata beliau, puncak dari kesolihan seorang hamba itu adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, puncak ibadah seorang hamba itu ketika, Pak, ilmunya sudah baik, dia tulus tobatnya kepada Allah, sudah tidak berdosa lagi, sudah terhindar dari godaan-godaan ibadah tadi, Pak, dunia, makhluk, setan, Pak. Kemudian dia sudah terhalang dari penghalang ibadah, dia tidak tersibukkan dengan rezeki sehingga dia korbankan ibadahnya. Dia tanamkan pendorong ibadah di dalam hati, rasa takut, harap. Kemudian dia berhati-hati terhadap perusak ibadah, riya, ujub. Sampai puncak-puncaknya, kata Imam Al-Ghazali, berada di tahapan dia akan mensyukuri atas nikmat kesolihan yang Allah berikan. Bapak Ibu semua, kalau kita sudah benar keimanannya, kita akan tahu sekali, Pak, kita hari ini datang sholat berjamaah, duduk, kesolehan kita apapun itu pemberian dari Allah. Kemudian kita bersyukur kepada Allah. Ya Allah, saya sudah bertobat, ini nikmat dari dirimu. Ya Allah, saya bisa sholat berjamaah, ini nikmat dari dirimu. Ya Allah, saya tahu sekali, ya Allah, segala nikmat kesolihan ini, baca Qur'annya, saumnya, ini nikmat dari dirimu ya Allah. Makanya Musa alaihissalam, satu waktu kan, dia mengadu kepada Allah, ya Rabbi, in ana sholaitu famin kibari. Ya Allah, satu waktu aku sholat, aku tahu sekali sholat ini kan nikmat dari dirimu. Engkau yang memberikan nikmat sehingga aku bisa sholat. Ya Rabbi, in ana tasaddaqtu famin kibari. Ya Allah, jika aku bersedekah, aku tahu sedekah ini pun kan engkau yang mendorong hatiku. Bahkan harta ini pun seluruhnya milikku. Ini kata Musa. Kalaupun kita bersedekah, jangan punya anggapan itu kebaikan kita. Tapi karena Allah yang menggerakkan, dan harta itu pun bukankah itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Musa bertanya kepada Allah, fa kaifa ashkuru? Kalau begitu ya Allah, bagaimana aku bersyukur kepada dirimu? Sedangkan bahwa seluruh nikmat kesolehan itu pun pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah ketika itu? Ya Musa, wahai Musa, al-an syakartani. Wahai Musa, sekarang barulah engkau sudah bersyukur kepada diriku. Apa maksudnya, hadir? Kita sudah bisa bersyukur kepada Allah ketika kita sadar sampai kapanpun tidak akan bisa membalas kenikmatan Allah, termasuk kenikmatan kesolehan. Jangan punya anggapan karena kemudian kita sudah baik berjamaah, bersujud, kemudian kita sudah baik. Enggak. Semua itu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita satu waktu kita sadar tidak akan mampu membalas nikmat-nikmat yang Allah berikan, maka disitulah kita sudah menjadi hamba yang bersyukur. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin, hanya itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ini 7 tangga tahapan. Lebih rincinya, lebih detailnya, tentu ini bahasan yang tidak sesederhana ini, Pak. Kajian yang selama 1 tahun saya ringkas jadi 1 jam saja. Jadi saya buat ringkasannya saja. Dulu tahun berapa ini saya buat? Tahun 2022-23 gitu. Saya bersama Jamaah Parmindo buat ini, bahas kitab ini Minhajul Abidin sampai tamat, alhamdulillah. Baik hadirin Bapak semua, semoga bermanfaat dan terkhusus untuk saya pribadi. Hadirin, ini saya mengingat menimbang-nimbang, hadirin bermuhasabah terhadap bagaimana kualitas ibadah saya, dan kita memohon berharap semoga dari bahasan ini Allah sempurnakan ibadah-ibadah kita semua insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih.